Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati unsur pimpinan ST Askia, para ustadz dan ustazah, dan yang kami muliakan Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua kami, orang tua siswa ST Askia. Selalu bersyukur kepada Allah karena tersimpan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan setiap aktivitas kita, dan tentu juga di masa-masa pandemi ini Allah masih memberikan kita untuk selalu beribadah kepadanya. Ini suatu nikmat yang luar biasa kepada yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT, segala musibah, segala wabah yang ada di muka bumi ini disegerakan untuk diangkat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada kita, kedua kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ya Bunda yang saya muliakan, pada malam hari ini pertama-tama mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas keluangan waktu ayah bunda kami semuanya yang di sela-sela istirahatnya untuk dapat menghadiri Zoom meeting untuk sosialisasi program SDT Askia 1. Dan juga izinkan Ustadz memperkenalkan diri. Mungkin ini ada yang kali pertama, kali kedua ya bertaaruf dengan Ustadz. Ya, masih ada yang nanya-nanya siapa kepala sekolah ST1. Nah, ya, izinkan Ustadz sejak per Juli 2020 ya, Ustadz diamanahkan untuk bersama-sama ustaz-ustazah untuk memanage SDT Askia 1 ke depannya ya. Walaupun di masa pandemi ini kita jarang bertemu di sekolah ya, mungkin mudah-mudahan melalui Zoom meeting ini akan mengikatkan dan menguatkan ukhuwah di antara kita bersama-sama untuk mewujudkan anak-anak kita yang berprestasi, tentunya bukan hanya berprestasi di dunia tapi juga berprestasi untuk kehidupan di akhirat kelak ya, sesuai dengan visi kita, dengan moto kita, yaitu berprestasi dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sengaja kami dari pihak sekolah mengundang ayah bunda semuanya pada malam hari ini untuk dapat kita bersama-sama melihat dan mengetahui bagaimana program kita ke depan, dan juga orang tua ayah bunda kami semuanya ini menjadi controlling dari program-program kita ya, dan juga di sini juga ada peran, terutama dari peran komite SDT Askia 1 untuk bersama-sama memajukan sekolah kita dan tentu untuk kebaikan anak-anak kita ke depannya. Izinkan Ustaz untuk memaparkan program-program kita di tahun 2021-2022. Ada terlihat Ustaz? Ada Ustaz. Kembali ayah bunda untuk mengingatkan kembali
visi dan misi sekolah kita, yaitu terwujudnya warga sekolah yang Qur'ani, berprestasi, ya, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Nah, di sini yang menjadi visi kita adalah bagaimana kita melahirkan anak-anak generasi Qur'ani, namun di sini tidak meninggalkan sisi duniawinya, menjadi anak-anak yang berprestasi dalam ridho Allah, tentu dengan karakter yang dimiliki, karakter Islami. Ya, misinya mewujudkan warga sekolah yang Rabbani, mewujudkan warga sekolah yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mewujudkan warga sekolah yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, serta memiliki keterampilan prestasi akademik dan akademik, ya, memudahkan pembelajaran yang paikemi, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan Islami. Mewujudkan warga sekolah yang mampu menyebarluaskan nilai-nilai Islami melalui komunikasi dan keteladanan. Komunikasi yang baik yaitu dengan menerapkan 5S, ya, itu memiliki karakter yang dicontoh. Menumbuh kembangkan sikap peduli dan cinta lingkungan, menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar, menumbuhkan kreativitas, menjaga dan mengolah lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, keterampilan, pengembangan diri. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, ini mungkin sudah pernah disampaikan di awal-awal sekolah dulu. Namun untuk pencapaian visi misi ini bukan hanya dilakukan oleh sekolah, tetapi juga kerjasama sekolah, orang tua dan siswa, sehingga bisa mewujudkan visi dan misi daripada sekolah kita ini. Selanjutnya, Ustaz akan sampaikan model pembelajaran kita di masa pandemi. Ya, hari ini pemerintah menerapkan PPKM sampai tanggal 20. Ustadz mengajak ayah bunda semuanya untuk selalu mengarahkan tangan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan lepas dari tanggal 20, PPKM ini sudah dicabut, ya, dan kita kembali dapat melaksanakan tatap muka untuk anak-anak kita. Dan Ustadz berharap pandemi tahun yang lalu itu menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita tentunya, ya, walaupun masih di masa pandemi. Kalau tahun lalu untuk pertemuan kita tatap muka itu hanya 3 kali dalam sepekan, maka mulai tahun ini merencanakan program sekolah, kalau PPKM ini selesai, dicabut oleh pemerintah, laksanakan tatap muka 5 kali dalam sepekan dengan sistem 2 shift, ya. Dengan sistem 2 shift, yang mana nanti pergantian shift ini dilakukan antara kelompok A dan kelompok B 1 kali dalam seminggu, ya, 1 kali dalam seminggu. Nah, di masa pembelajaran ini, di masa PTM ini, insya Allah semua program-program sekolah itu akan kembali kita aktifkan, terutama dalam hal penguatan karakter dan penguatan prestasi anak-anak kita. Alhamdulillah, kita juga sudah berkomitmen bersama komite untuk bersama-sama mengawal dan melaksanakan program-program sekolah di masa yang akan datang. Ya. Untuk shift 1 masuknya jam 7.30 sampai jam 12:10. Ya. Dengan pembiasaan pagi, ini adalah pertama, yaitu untuk peningkatan karakter Qur'ani tadi, ya. Karakter Qur'ani maksudnya di sini bukan sekadar anak kita hafal Al-Qur'an, tidak. Tapi kita mengharapkan bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an itu memang benar tumbuh bersama anak-anak kita. Mulai dengan murajaah,
duha terbimbing, zikir, mutaba'ah amal yomi. Ini dilaksanakan setiap pagi selama 30 menit pertama. Shift siang itu masuk jam 13.20 sampai jam 16:10. Sampai jam 16.10 atau setelah melaksanakan sholat fardu asar berjamaah. Shift siang untuk pembiasaan itu kita fokuskan kepada murajaah, dan untuk yang lainnya itu dilaksanakan paginya secara mandiri oleh anak-anak kita. Baik itu duha, zikir, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ini pemetaan shift yang kita lakukan. Jadi minggu pertama itu kelompok A masuk pagi, kelompok B masuk siang. Minggu kedua kelompok B masuk pagi, kelompok A masuk siang. Minggu ketiga dibalik lagi, kelompok A masuk pagi, ya, kelompok B masuk siang. Begitupun minggu keempat, kelompok B yang masuk pagi, kelompok A yang masuk siang. Ini sebaran mata pelajaran yang kita lakukan di masa pandemi. Yang pertama, tematik itu kita pelajari setiap hari. Al-Quran itu setiap hari. PHI dan PJOK, PIB itu 2 kali dalam sepekan. PJOK 1 kali dalam sepekan. Matematika yang biasanya 3 kali dalam sepekan, itu kita akan jadikan 2 kali dalam sepekan. Bahasa Arab dan bahasa Inggris 1 kali 2 minggu. Jadi pergantian. BPI ini adalah pembelajaran pembinaan karakter anak-anak kita, itu dilaksanakan 1 kali dalam sepekan. Lalu berikutnya kita masuk kepada program jaminan mutu. Ya, ada 5 jaminan yang insya Allah kita berikan kepada anak kita. Yang pertama adalah salat, ya. Yang kedua cinta Al-Quran. Yang ketiga birrul walidain. Yang keempat pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima disiplin dan peduli cinta lingkungan. Kita masuk ke paragraf program jaminan mutu yang pertama. Program sadar salat. Ya. Ini program sadar salat. Ini kita laksanakan secara terbimbing, baik itu salat wajib ataupun salat sunat. Dan pengontrolnya kita lakukan melalui buku penghubung dan e-learning. Ya. Nah, ini program yang kita laksanakan di masa PTM. Dan juga alternatif kegiatannya, kalau terjadi kembali lagi ke pembelajaran daring, ini bisa kita kolaborasikan ke dalam pembelajaran daring, pembiasaan untuk daring. Ini misalnya untuk sholat yang biasanya dilaksanakan di sekolah, kita alihkan ke rumah. Yang kedua, cinta Al-Quran. Ya. Yang pertama, kegiatannya adalah peningkatan kualitas tahsin, ya, pembacaan nusdan, eta, tajwid, khatam Al-Quran, ataupun Al-Quran Award. Ya. Yang kedua, peningkatan kualitas tahfiz, yaitu pembelajaran tahfiz, remedial, takasus. Takasus ini juga merupakan klub tahfiz, murajaah hafalan mandiri, home tahfiz, kompre hafalan, kompetisi tahfiz, mukhayam Al-Quran. Dan kalau seandainya terjadi zona merah di Kota Padang, maka pembelajaran Al-Quran ini, program Al-Quran ini kita alihkan melalui daring dengan pelaksanaan Zoom dan video call.
Ya. Jadi program ini tetap terlaksana. Cuman konteksnya adalah perpindahan tempat dan perbedaan media yang kita gunakan. Yang ketiga, birrul walidain. Ini membiasakan anak-anak kita, program anak sekolah, untuk berbakti kepada keluarga, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah program penguatan karakter, cinta, hormat, dan sayang kepada kedua orang tua. Yang keempat, pembelajaran menyenangkan. Ini program-program yang kita siapkan. Ya, ini program ini berlaku dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, 1 sampai 6, dan ada space-space-nya yang kita laksanakan. Apa sih? Jadi misalnya, yang kolom yang di tengah itu adalah kegiatan di masa tatap muka. Sedangkan yang paling kiri itu kalau terjadi masa daring, ya, pelaksanaannya adalah secara Zoom meeting. Contohnya, kunjungan edukasi tidak diizinkan kita keluar, ya, maka kita melaksanakan kegiatan virtual go overseas, kunjungan edukasi secara virtual. Ini bekerjasama dengan alumni-alumni, orang tua yang berada di lembaga lain, dan kita memang melibatkan terutama alumni-alumni kita yang berada di luar negeri. Ada program proyek based learning, yang mana setiap akhir semester anak-anak kita akan mempunyai proyek dari hasil pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Ya. Yang keenam itu program berbagi dengan sesama. Kalau masa daring itu ada program fundraising, berbagi dengan warga sekitar. Nanti Bapak, Ibu, Ayah, Bunda mengajak anak kita berbagi, lalu nanti divideokan, dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi anak kita. Cooking class kita pindahkan ke cooking house, ya, cooking home, masak bersama dengan ayah dan bunda di rumah, ya. Remedial dan pengayaan tetap jalan, bimbel, wisuda, outbound, ya. Outbound ini kalau di masa tatap muka, kalau terjadi daring, kita ganti dengan mental building virtual, ya. Insya Allah kita mendatangkan trainer nasional. 13, training motivasi, ya. Dan kalau daring, kita ganti dengan mabit virtual. Mabit virtual ini kita laksanakan dari kelas 3 sampai kelas 6. Pelaksanaan penilaian, tekan kompetisi siswa, itu bisa PTM, bisa daring, ya. Ada eskul, ya. Ini eskul kita yang kita siapkan kalau terjadinya PTM, itu kolaborasi antara seni dan olahraga. Kalau terjadi pandemi, maka kita arahkan anak kita eskulnya secara virtual, ya. Di antaranya adalah coding for kids. Ini ada semacam programmer, ya, programmer untuk anak-anak kita secara dasar. Berikutnya ada menulis kreatif, gambar bercerita, nasyid, storytelling, dan jurnalistik. Ini adalah kalau terjadi masa pandemi, terjadi daring, maka kegiatan anak kita alihkan secara virtual. Klub, ya, klub tetap berjalan. Kalau terjadi daring, kita hanya fokus kepada yang bisa daring, ya. Ya, misalnya klub Sains, Maths, English, dan Cilik, ditambah dengan tahfiz pada program Cinta Al-Quran tadi, yaitu klub tahfiz atau klub takhasus. Yang kelima,
Disiplin dan cinta lingkungan, ya. Ini semasa PTM itu pembiasaan pagi, periusami, aksi sosial, fundraising, usbu ruhi. Usbu ruhi ini adalah pekanan-pekanan yang membiasakan anak kita melaksanakan ibadah sunnah, tapi diwajibkan. Gitu. Itu untuk membiasakan anak kita beribadah secara totality, beribadah secara rutin. Misalnya, infak. Infak itu kan sunnah. Maka kalau pada kegiatan usburuhi, pekan infak, setiap hari anak kita berinfak. Usbu duha, setiap hari anak kita duha. Usbu tahajud, setiap hari anak kita melaksanakan tahajud. Ini usbu ini kita laksanakan setiap bulan. Tiap-tiap pekannya itu berganti-ganti ibadah yang dilakukan untuk peningkatan ruhiyah anak-anak kita. Ada aksi bersih, program adiwiyata, ya, lomba internal dan eksternal, peringatan Hari Nasional. Kalau terjadi masa pandemi, tetap kita laksanakan pembiasaan pagi secara virtual, skill siaga virtual, ya. Siaga ini adalah kegiatan pramuka untuk anak-anak di kalangan SD. Ini kita khususkan kepada kelas 4, 5, dan 6. Aksi sosial, ya, ini dilakukan di lingkungan sekitar, fundraising, usburuhi, home cleaning, aksi bersih sekolah, dipindahkan ke rumah menjadi home cleaning. Lomba internal dan eksternal, kalau ada undangan, kita ikuti secara virtual, juga kita laksanakan lomba secara internal. Lalu peringatan hari besar juga secara virtual. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, itu program-program yang insya Allah untuk akan kita siapkan di tahun ajaran 2021-2022, baik itu apabila terjadi PTM ataupun terjadi kembali ke zona merah dan pemerintah mewajibkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara virtual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada tanggapan, pertanyaan mengenai program-program sekolah, silakan. Banyak maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah, syukron Ustadz Syukri. Ayah dan bunda sekalian, demikian penyampaian program dari kepala sekolah yang mana kita tadi sudah menyimak. Kita sudah menyiapkan ada program yang sifatnya nanti tatap muka dan juga program alternatif andai kata Allah takdirkan kita masih dalam kondisi pandemi yang mengancam begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya mungkin kita berusaha sama-sama memahami kondisi hari ini dari segala sisi begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita jalani, kita hadapi sama-sama pada saat ini itu tidak menyurutkan ya semangat kita untuk terus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik ayah bunda sekalian, sesuai yang disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi, kita buka sesi diskusi untuk termen pertama, mungkin 3 penanya atau memberi tanggapan. Insya Allah sesuai dengan jadwal yang kita sampaikan, kita masih ada waktu sampai jam 22.00. Silakan kepada ayah dan bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan boleh melalui speaker ya. Speaker boleh langsung dibuka speakernya dan mohon disebutkan nama dan anak kita begitu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Mama Rafi boleh bertanya Ustaz? Mama Rafi. Assalamualaikum Ustaz. Mama Rafi. Abinova Ustaz. Mama Rafi. Mama Rafi, Abinova. Ada satu lagi? Ibu Fadil, Ustaz. Ibu Fadil. Fadil. Rafi. 3 dulu, Ustaz.
Abi Nova. Satu lagi Bunda Fadil tadi. Silakan Mama Rafi dulu. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Ustadz, yang kami hormati ya Kepala Sekolah Ustadz Sukri bersama Ustadz. Kebetulan kan anak kami sudah kelas 6, Ustadz. Karena pelajarannya daring, mungkin ada enggak satu program khusus untuk anak-anak kita di kelas 6 ini yang sebagai percepatan, terutama di hafalan Qur'annya, Ustadz. Kemudian yang kedua untuk peningkatan nilai, sehingga nanti bisa anak-anak memilih untuk SMP-nya jalur prestasi, baik secara akademi maupun secara tahfiz, Ustadz. Mungkin itu saja, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda Rafi. Kita lanjut ke Abi Noval Binadia. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini Ustaz untuk pertama harapan kita sama dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi. Ada enggak program khusus untuk anak kelas 6 gitu ya. Kebetulan anak kita 2 di sini. Ada yang kelas 2 dan juga ada yang kelas 6 gitu ya. Terutama untuk hafalan Al-Qur'annya, bacaan Al-Quran dan hafalannya, termasuk program penambahan materi-materi untuk kelas 6, itu yang pertama. Yang kemudian mengenai penggantian shift tadi Ustaz. Tadi ada rencana penggantian shift kan seminggu 1 kali antara A dan B gitu ya. Bagi kami ini Ustaz barangkali agak sedikit bermasalah bagi kita, rata-rata kita ini kan punya program tugas di luar gitu. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi gitu kan. Tapi kalau seandainya 1 minggu sekali mungkin agak kesulitan bagi kami untuk antar jemput anak gitu. Kemudian mendampingi anak juga. Tapi kalau bisa, kalau seandainya memang ada penggantian shift, sebulan sekali lah minimal gitu. Kalau seminggu sekali terlampau cepat, jadi agak kesulitan kita menyesuaikan dengan program-program kita yang bertugas di luar, itu pertama. Kemudian mengenai apa Ustaz penggunaan Zoom ini untuk kelas 2 gitu, kebetulan anak kita ada kelas 2. Bisa enggak kalau penggunaan Zoom itu tidak terlalu lama gitu Ustaz. Ini pengalaman kita tadi mendampingi anak itu kan, karena program Zoom-nya agak lumayan lama, itu 1,5 jam gitu ya. Sampai jam 9, sampai jam 10 lebih lewat. Kemudian sambung lagi. Itu mereka enggak konsentrasi kayak anak-anak enggak konsentrasi. Kalau bisa enggak terlalu lama Zoom-nya. Pertama penggunaan baik laptop maupun Android juga bermasalah, mungkin kondisinya terlalu lama di depan laptop. Mungkin Zoom-nya cuma materi-materi umum aja disampaikan, nanti apa yang dilanjutkan dengan tugas itu apa gitu. Karena nampaknya anak bilang katanya agak sedikit bosan terlalu lama di Zoom gitu ya. Juga lama duduknya di depan laptop atau HP. Itu barangkali itu Ustaz sekedar usulan atau pandangan kami dari kebetulan anak kita 2 sini, ada yang di kelas 6 dan juga ada di kelas 2. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Abi Noval. Selanjutnya Bunda Fadil tadi ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Ada beberapa hal yang mau ditanyakan, di antaranya memang sudah sama pertanyaannya dengan Mama Rafi dan Abi Nova, tapi ada tambahan lagi. Yang pertama adalah tentang pembagian buku nih Ustadz. Selama ini kan anak-anak biasanya dapat buku bacaan ya, buku diktat. Kalau semester kemarin kan nggak dapat. Program khususnya itu kalau dulu ada bimbel. Untuk sekarang seperti apa programnya? Dan biasanya di rapat khusus ya antara wali murid kelas 6 Ustaz. Terus untuk program hafalan, jadi kemarin anak-anak ini kayaknya sudah yang menunggu kapan jadwal kompre, dan beberapa kali pernah kami tanyakan belum ada. Padahal sebelumnya kan sudah cukup bagus karena ada setiap bulan jadwal kompre. Harapannya di semester ini juga demikian Ustadz, karena anak-anak kurang semangat jadinya kalau tidak segera ada jadwal kompre, bahkan nanti hafalannya lama-lama dia lupa lagi gitu Ustadz. Saya kira
Cukup itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Haya dan Bunda. Kita bahas dulu 3 pertanyaan ini pada sesi pertama. Ya, silakan langsung disampaikan oleh Ustadz Syukri. Tafadhol Ustadz. Baik. Jazakumullah Mama Rafi, Afal dan Bunda Fadil. Nanti Ustaz akan jelaskan apa yang dianggapnya atau ditanyakan. Dan nanti kalau ada tambahan dari, kebetulan kita di sini ada juga Ustazah Elia, ada Ustaz Edi di bidang kurikulum, boleh juga nanti untuk menambahkan. Untuk program khusus kelas 6, itu insya Allah tetap kita siapkan, ya. Seperti tadi, mulai dari outbound, ya, yang kalau seandainya pandemi kita ganti dengan apa nih tadi, karakter building, ya, ada program siap US, ya. Program siap US itu semester saat ini hanya mempelajari apa, selama kelas 6 ini mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan yang akan dilakukan, ya. Sebenarnya itu kan tidak ada kewajiban, tetapi Kota Padang tetap melaksanakan UAS dan nilainya itu diambil 10% untuk dimasukkan ke dalam ijazah. Maka kita tetap untuk mengukur, ya, tujuan dari Kota Padang kita samakan, itu mengukur pemetaan dan kompetensi anak-anak kita, gitu. Sehingga nanti kita mengetahui bagaimana kompetensi lulusan kita dalam hal penguasaan materi-materi pembelajaran, ya. Jadi kelas 6 ini tetap kita siapkan, itu lebih intens, ya, mulai dari semester 1 sampai nanti menjelang pelaksanaan UAS yang kalau tahun ini dilaksanakan bulan Mei kemarin, ya, sampai awal Juni, ya. Maka kita pun tahun ini punya target untuk UAS. Kalau tahun kemarin kita berada di nomor 3 di Kota Padang dari kurang lebih 400-an sekolah. Maka tahun depan kita target, insya Allah kita harus berada di peringkat 1, ya. Ini memang ada kerjasama antara guru, ya, dalam hal ini adalah sekolah, orang tua dan siswa. Dan mengenai hafalan Al-Quran, kelas 6 anak-anak kita tetap, ya, tetap melaksanakan pembelajaran Al-Quran, tetap full 5 hari, ya. Jadi yang dipelajari kelas 6 itu adalah materi-materi esensial untuk persiapan UAS dan hafalan Al-Quran. Jadi nanti target kita itu bisa tercapai, ya. Yang pertama, untuk tahun sekarang itu masih angka 40%. 40% itu selesai 2 juz dan 100% itu selesai 1 juz. Jadi untuk penggantian shift, ya insya Allah kita nanti akan karena ini berbeda-beda apa, ya, berbeda-beda kesibukan, ya, orang tua. Dalam hal ini ada yang setuju per pekan, ada yang per bulan. Nanti kita akan edarkan Google Form untuk pergantian shift kalau memang kita masih berada di pembelajaran daring, Abi. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini tiada, ya. Mudah-mudahan tahun depan kita berapa bulan ke depan dah normal, itu yang kita harapkan. Tapi kalau ini masih terjadi, insya Allah kita akan mengedarkan dalam bulan ini Google Form, ya, untuk shift mana yang terbaik, gitu, ya. Pergantian shift mana yang terbaik. Lalu untuk penggunaan Zoom, insya Allah nanti akan kita analisa berdasarkan kegiatan MPKS ini. Dan tadi kita juga Zoom ini untuk Al-Quran nanti ada yang menggunakan 2 media,
ada yang Zoom, ada yang video call. Untuk pembagian buku, insya Allah dalam pekan ini kita akan sesuai kesepakatan kita dulu, bahwasanya buku sesuai dengan permintaan orang tua ya, buku BOS itu kita, buku dinas, buku Departemen Pendidikan Nasional, itu kita bagikan kepada anak-anak per tema ya. Selesai satu tema, nanti dikembalikan lagi ke sekolah, dan nanti tema berikutnya dibawa lagi pulang, dan setelah itu ada ketentuan daripada aturan-aturan penggunaan buku ini sesuai dengan juknis yang juga disediakan oleh pemerintah. Ya, jadwal kompre, insya Allah jadwal kompre tetap kita laksanakan 1 kali dalam sebulan. Jadwal kompre dan jadwal ujian khatam Al-Quran. Mungkin itu yang Ustadz tanggapi dari pertanyaan Mama Rafi, Abi Nafal, dan Bunda Fadil. Terima kasih, Ustaz. Ya, Bi. Boleh 3 lagi, Ustadz. Mungkin kalau ada yang di kolom chat juga boleh. Izin bertanya Ustadz, Ibu Khaira, Ustadz. Ibu Khaira. Boleh langsung Ustadz? Silakan Ibu. Ya, Bu. Begini Ustadz, pertama Ibu mau usul saran gitu kalau bisa untuk peningkatan hafalan Al-Quran ini memang kita pasti semua merasakan masalah gitu kan, anak-anak sekarang berkurang motivasinya dan kurang disiplinnya dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana jika untuk menghafal Al-Quran ini diadakan kelas Zoom gitu, Zoom meeting. Jadi bersama-sama seperti biasa berkumpul kan, kalau tahfiz kan di sekolah kan seperti biasa berkumpul. Nanti kalau seperti itu pasti anak-anak akan lebih termotivasi untuk menghafal daripada selama ini kan setor hafalan terus. Dan setor hafalan kadang mereka lambat menyetor, kadang nggak menyetor sama sekali, ditumpuk-tumpuk, akhirnya ini Ustaz agak nggak jalan gitu, nggak ada kemajuan jadinya. Nah, itu yang pertama usul Ibu. Kemudian tentang jadwal sekolah ya Ustadz ya. Memang sama dengan ayahnya Ayah Nova tadi. Ibu agak ada kendala juga menjemput siang itu Ustadz gitu. Jadi bagaimana kalau jadwal anak sekolah ini kalau bisa diizinkan, apakah tidak bisa diizinkan lagi full day, tapi mungkin dikasih waktu mungkin seminggu full day, seminggu yang kelompok berikutnya itu daring full. Jadi kalau betul seperti itu, jadi lebih rasanya menurut Ibu rasanya lebih efektif anak-anak seperti itu. Karena kalau separuh kan, tadi kan siang pulangnya kan, itu emang agak kesulitan Ibu mencocokkan jadwal, apalagi adiknya ini bahkan full day adiknya kalau TK Ustaz. Jadi yang si Abang juga belum tahu juga sih kalau si Abang di SMP sekarang SD juga, nggak tahu juga jadwalnya gimana. Nah, begitu Ustaz usul dari Ibu kalau bisa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya. Kita tampung dulu Ustaz. Ada lagi? Ya, Ustaz. Dua lagi. Sesi kedua silakan. Silakan Ayah Bunda, ada pertanyaan atau mungkin masukan boleh. Mungkin ini Ustadz, Mama Kila. Iya. Silakan. Jadi mungkin Mama nggak banyak Ustadz, cuma pengajaran aja. Jadi pengajaran ini mungkin agak lebih pandai lah guru-guru ya kan timbang Mama. Cuma yang Mama ikuti beberapa kali ini karena Mama memang agak ketinggalan untuk Quran ini kan Ustadz. Cuma Mama kira untuk pengajaran ini jangan istilahnya di kelas tuh dibiarkan. Bukan berarti dibiarkan, cuma anak-anak kan ada yang belum bisa, ada yang ini maunya diajarkan gitu kan. Jangan langsung masuk kelas
masuk Zoom itu pun kadang telat-telat Ustadz, kadang nggak bisa ini kan, jadi udah tersita juga waktu kan. Nah, untuk mengajar juga jangan langsung disuruh anak-anak untuk langsung membaca ini. Ada pun yang tidak bisa itu setidaknya diajarkan dulu. Jadi bukan disimak. Kalau gitu kan disimak jadinya. Iya, iya. Setelah disimak, anak-anak disuruh setor. Disuruh ini kan, setor. Nah, setelah itu pun kalaupun ada yang tidak bisa, mestinya diulang lagi diajar. Karena apa? Kalaupun disimak langsung disetor, akhirnya anak-anak tidak bisa gitu, tidak bisa mengikuti. Mungkin itu Ustadz, soalnya Mama pernah ini kan sama Ustadz si Kila ini agak, habis itu untuk kelas yang tertinggal lah, anak-anak yang memang tertinggal itu sebaiknya dikelompokkan gitu. Jadi waktunya nanti atau remedi yang lebih atau kayak mana itulah dari Ustadz lah kayak mana gitu kan. Iya. Ya itu dulu Ustadz. Baik, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Ustadz menambahkan, boleh Ustadz? Ya, benar. Iya. Bunda Keke. Iya, benar. Jadi mungkin menambahkan tadi informasi dari bunda-bunda sebelumnya tentang bukan kekurangan ya, kelemahan ketika hafalan melalui daring ini, dan kita mungkin berharapnya ke depan itu sudah bisa tatap muka. Tapi kalau seandainya masih berlanjut daring, mungkin usulan saja Ustadz untuk jumlah siswa yang dipegang oleh satu orang ustazah atau ustadz itu diperkecil jumlahnya, karena kondisi yang kita mulai pembelajaran yang saya perhatikan itu satu kelas, satu ruang Zoom itu lebih dari 10 orang. Dan itu memang sepertinya ustazahnya sendiri pun kewalahan untuk menghandle, mengumpulkan perhatian dari siswa-siswa kita. Jadi harus fokus anak-anak ketika mereka berjauhan itu kan tidak full ya Ustadz ya. Jadi agak sedikit banyak yang tidak memperhatikan atau tidak fokus. Tapi ketika mungkin kalau cuman 10 orang dan itu pun mereka lebih optimal ketika hafalan seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi, dari awal dibimbing dulu baru nanti minta untuk menghafal, untuk kemudian disetor. Kelemahannya dari beberapa hari ini saya perhatikan seperti itu, karena terlalu banyak di dalam ruang Zoom, jadi tidak semua bisa di-cover oleh ustadz atau ustazahnya. Kemudian mungkin kalau memang mengharuskan kita untuk tetap daring nantinya, dibantu dengan GCR itu, Ustadz, itu sepertinya sangat membantu sekali ketika ada Google Classroom itu. Jadi ada yang tidak ketinggalan di dalam virtualnya, Zoom meetingnya itu bisa dibantu dengan Google Classroom. Kira-kira seperti itu saja Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Keke dan juga dua penanya sebelumnya. Baik Ustadz, Tafadhol Ustadz, boleh langsung kita tanggapi. Jazakumullah Bu Khaira, Mama Kila dan Bunda. Insya Allah masukan-masukan dari Ibu, Mama, dan Bunda ini akan kita jadikan untuk evaluasi kita ke depan. Namun untuk Al-Quran ini insya Allah juga kita akan mengoptimalkan segala daya dan upaya agar capaian Al-Quran anak-anak kita itu mencapai target ini. Nah, untuk program-program yang kita siapkan adalah tentu ada yang anak-anak kita yang ini bukan mereka tidak mampu ya. Bukan tidak mampu, bukan mereka tidak bisa, bukan mereka tidak pintar dalam hal Al-Quran, tetapi mungkin ada cara-cara yang berbeda nih masing-masing anak kita dalam terutama dalam hal menghafal Al-Quran. Maka memang tadi ketika kita komunikasikan dengan beberapa ustazah guru Al-Quran berdasarkan masukan-masukan orang tua dan juga bersama Korbit, nanti untuk anak-anak kita yang belum mencapai target, kita sediakan kalau dia masuk space waktunya 1 jam siang, ya 1 jam siang untuk store hafalan atau memperbaiki bacaannya, ya. Kalau dia misalnya kelas 2 belum rusdan,
Maka anak yang belum dusta ini kita prioritaskan untuk bisa mencapai Al-Quran dengan menambah space waktunya. Kalau dia seandainya masuk siang, misalnya 1 jam sebelum pembelajaran siang dimulai, anak kita sudah berada di sekolah untuk mengikuti program Al-Quran. Jadi untuk kelompok yang diperkecil, ini juga sudah jadi pembahasan kita. Mudah-mudahan ini bisa ya kita laksanakan, istilahnya mengembalikan ke kelompok-kelompok seperti beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan bisa terwujud ya untuk pengelompokan anak-anak kita ke depannya. Untuk ICR insya Allah kalau di masa daring itu GCR akan kembali kita aktifkan ya. Mungkin sudah ada ayah bunda yang sudah melaporkan ke ustazahnya tentang GCR-nya. Oh ya, satu lagi tentang kendala shift ya tadi Ibu ya. Insya Allah nanti kita akan coba data lagi tentang kendala orang tua kita kalau terjadi 2 shift. Jadi memang bisa saja nanti ini blended ya, blended. Misalnya seminggu full day, seminggu daring gitu. Tapi pembelajaran di sekolah kalau blended itu ya, pembelajaran di sekolah juga diikuti oleh anak-anak di rumah secara daring melalui kegiatan virtual Zoom. Insya Allah hari ini setiap kelas kita itu sudah memiliki akun Zoom ya, sudah memiliki akun Zoom masing-masing kelasnya dan juga webcam sebagai sarana pembelajaran, dan insya Allah kita juga akan memperkuat jaringan di sekolah agar pembelajaran daring kita lebih optimal ke depannya. Mungkin itu Ibu, Mama, dan Bunda. Kalau ada tambahan dari Zahira. Ustaz mau usul Ustaz. Ya, benar. Sebentar. Iya ini Ustaz, Mama. saya dari Mama Kevin 3 Ini kendala kita para orang tua yang bekerja, tuh kita nggak bisa mengikuti anak yang Zoom pagi. Bagaimana kalau soal daringnya dibagi 2 Zoom-nya? Pagi 1, sore 1, Ustaz. Soalnya kalau pagi itu tuh saya nggak bisa menemani anak untuk Zoom, bapaknya juga nggak bisa, Ustaz. Itu kendala kami para orang tua yang bekerja, yang kedua-duanya bekerja di pagi hari. Ya, oke. Baik, kita buka termen 3 ya. Sebentar Bunda. Gimana? Bunda Izin Kevin tadi ya. Ustaz, izin Ustaz, saya sudah raise hand tadi. Boleh, siapa Bunda? Di Umse dan Bunda Abi. Ya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Maaf saya off kamera karena memang lagi ada kendala. Perkenalkan saya Bunda Abi, yang terhormat Ustadz Sukri dan juga Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini. Pertanyaan saya sebenarnya ada 4. Yang pertama itu terkait dengan kendala shift tadi. Bagi kami orang tua yang bekerja, apakah mungkin bisa kan terkendalanya sebenarnya mengantar dan menjemput anak begitu Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, apakah untuk saat ini memang diberlakukan kembali adanya bus antar jemput sekolah atau seperti apa gitu sebagai solusi juga bagi kami orang tua yang bekerja begitu kan. Kemudian yang kedua untuk masalah catering ini seperti apa? Karena tadi saya dengar dari paparan awal sampai akhir itu belum dibahas untuk masalah catering. Kalau saya lihat waktu durasi dari pelaksanaan sekolah offline ini yang sangat singkat dan kondisi yang pandemi seperti ini, mungkin masukannya juga tidak diberikan catering, itu tidak ada masalah sebenarnya Ustadz gitu. Karena juga kemarin itu ada keluhan juga sebenarnya dari anak itu kan ada masalah rasa atau misalnya ada masalah yang kurang rasanya gitu kan untuk yang catering yang diberikan oleh pihak sekolah, sehingga ini saya rasa mungkin kami yang menyiapkan dari rumah pun tidak masalah kalau kondisi pandemi seperti ini sebenarnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan buku yang dari Diknas tadi,
apakah mungkin diberikannya minimal per 1 semester, karena belajar dari 1 tahun sebelumnya yang waktu kelas 1 itu kalau diberikan per tema takutnya terlambat Ustadz, karena kan cepat sekali pergantiannya. Nah, ujung-ujungnya nanti temanya takutnya temanya sudah tutup, bukunya baru dibagikan. Nah, gitu. Jadi kalau bisa per 1 semester saja diberikan bukunya sehingga tidak ada keterlambatan gitu. Kemudian barangkali ini yang terakhir Ustadz untuk masalah pembelajaran kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilakukan secara daring gitu kan. Kalau memang kondisi pandemi ini gitu kan dan memang kondisinya memang tidak bisa dilakukan seperti kalau dulu kan ada tutup tema ya. Dan sekarang tidak ada tutup tema begitu. Dan kalau misalnya pun diganti secara daring, mohon dievaluasi juga oleh pihak sekolah apakah itu akan efektif atau tidak gitu Ustadz. Karena saya agak pesimis sebenarnya kalau untuk masalah diberlakukannya adanya pembelajaran secara daring gitu kan, kita harus juga melihat efektivitasnya, kepuasan anak gitu, karena kadang anak ini kurang menarik sama dia gitu ya. Jadi udah pun kita lakukan gitu, tapi tidak menarik bagi anak, kurang efektif. Tentu juga kita sudah mengeluarkan biaya, itu nanti tidak mendatangkan manfaat yang berarti begitu. Barangkali itu masukannya Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Satu lagi Abi Umse. Abi Zara. Abi Umse dulu Ayah, nanti kita baik. Baik, terima kasih kesempatannya Stadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan Bapak Ibu Ayah Bunda yang hadir di pertemuan kali ini. Ini mohon izin Ustadz, ada beberapa unek-unek dan masukan dan juga mungkin pertanyaan nanti serta pesan. Yang pertama Ustadz, tentang buku paket ini kan untuk beberapa orang tua yang saat ini terdampak itu kan terasa berat gitu ya. Tapi alhamdulillah kan sudah ada BOS. Kemudian untuk Ustadz dan Ustazah kan telah mengetahui dan memiliki banyak buku dari sumber-sumber gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya Ustadz atau Ustazah ini membuat semacam buku pegangan atau handout gitu yang sesuai dengan apa yang mau diajarkan nanti. Jadi ketika pertemuan baik online maupun offline itu bisa disesuaikan dengan tugas yang untuk siswanya gitu. Nah, kemudian untuk yang modul yang dibuat guru ini kalau mohon maaf kalau bisa distandarkan Ustadz. Jadi kalau ada beberapa modul yang tahun kemarin diberikan itu kok sepertinya tidak memiliki standar gitu Ustadz. Nah, lalu yang di tugas-tugas Google Classroom itu kalau bisa ketika diberikan respon atau tanggapan dari Ustadz atau Ustazah itu kalau memang ada yang salah itu diberi semacam koreksi gitu, jangan hanya diketahui saja skornya sekian gitu, tapi tidak tahu apa yang dikerjakan yang sebenarnya itu seperti apa itu belum terlihat gitu. Nah, lalu untuk buku PAI Ustadz ini mohon maaf ini kalau apakah memang harus dari JSIT ya? Karena beberapa bagian kalau menurut saya pribadi itu ada yang kurang pas gitu. Ya, untuk usianya ya bukan kontennya, artinya kadang kontennya itu kurang cocok dengan usia anak yang sekarang ini masih di kelas rendah Ustaz. Nah, kemudian untuk Zoom ini memang di beberapa hari awal ini sering keluar masuk gitu, baik anaknya maupun orang tua ustadz ustazahnya gitu. Jadi kesannya kalau sudah keluar atau sudah tiba-tiba terkeluarkan dari Zoom itu anak jadi bad mood gitu, nggak mau lagi masuk gitu kan. Nah, saran saya kalau bisa untuk materi itu kalau bisa sudah disiapkan lalu di-upload di channel YouTube-nya Askia. Kemudian anak
nanti dikasih link saja untuk melihat materinya gitu. Artinya penyampaian materi itu tetap bisa dilihat kapanpun gitu. Tadi kalau ada beberapa orang tua yang bilang kalau pagi nggak bisa ngikuti atau kalau sore malah nggak bisa ngikuti, itu kan bisa diatasi dengan materi yang direkam gitu. Kemudian untuk Zoom-nya, ini kesempatan bagi Ustadz atau Ustazah untuk berinteraksi dengan anak-anak gitu. Jadi untuk memonitor apakah anak ini sudah mengetahui atau memahami materi gitu. Jadi tidak menyampaikan pada saat itu, kemudian siswa yang banyak juga sibuk sendiri. Kadang mereka juga pada chat di room chatnya itu mereka pada asik sendiri chatting dengan temannya seperti itu, Ustaz. Jadi kalau bisa untuk materinya agar tersampaikan itu disiapkan terlebih dahulu di YouTube gitu. Jadi kalaupun ada orang tua yang tidak bisa mendampingi, mungkin ketika sudah pulang atau malam harinya mungkin bisa ditonton bersama-sama dengan orang tua. Nanti anak bisa berdiskusi dengan orang tua gitu. Jadi orang tua bisa mendampingi anak belajar, orang tua juga bisa ikut belajar dari materi-materi yang diberikan oleh Ustadz atau Ustazah itu. Mungkin itu Ustadz yang saya berikan, agak banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lanjut Ustadz. Baik, mohon maaf saya dan Bunda, kita tampung dulu, kita bahas 3 pertanyaan tadi. Insya Allah nanti masih ada satu termen lagi. Ini udah ada, kita catat tadi yang Abi Zahra, Papa Rian, dan Bunda Fatih ya. Nanti terakhir kita juga tanggapi ada chat yang sudah masuk insya Allah. Baik, untuk termen yang kali ini silakan langsung Ustaz Sukri, tafadhol. Baik, terima kasih Mama, Bunda, dan Abi. Untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti Zoom, ini berkaitan dengan pertanyaan Abi yang nomor 6 juga ya. Insya Allah nanti Zoom yang diberikan oleh Ustazah, pembelajaran yang diberikan oleh Ustazah melalui Zoom akan direkam ya, akan direkam dan di-share ulang kepada di grup untuk dipelajari kembali oleh anak, baik itu proses pembelajaran Zoom maupun PPT yang sudah disiapkan oleh Ustadz Ustazah. Ini nanti untuk penguatan anak-anak kita pembelajaran di rumah ataupun yang tidak bisa mengikuti Zoom secara optimal. Lalu untuk pengaktifan bus sekolah, insya Allah ini akan kita koordinasikan dengan bagian transportasi yayasan ya Bunda, untuk kendala anak-anak kita yang terkena dengan antar jemput ya. Bagaimana sistemnya nanti, kalau naik bus ya tentu dengan prokes yang ketat juga. Gitu. Untuk catering, ya permasalahan-permasalahan catering yang evaluasi catering sudah kita catat, dan insya Allah akan kita sampaikan kepada pengelola catering untuk perubahan di masa yang akan datang. Gitu. Insya Allah kita berupaya memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Pembagian buku per semester, ya insya Allah nanti kita pertimbangkan ya Bunda. Mudah-mudahan, kenapa tadi per tema apa kita, agar pengembalian buku itu bisa dilaksanakan tepat waktu dan tidak ada kelupaan gitu. Karena memang buku itu harus berada di sekolah, ya karena dia punya pemerintah, ada masanya nanti pemeriksaan, ya mudah-mudahan ketika itu dikumpulkan kembali dengan tepat waktu itu akan memudahkan pemeriksaan terhadap sekolah kita. Kegiatan daring, insya Allah benar. Nanti ini kita kaji bersama tim, bagaimana tentang keefektivitasan dan juga kalau daring itu yang penting kan materi itu disampaikan secara menarik, tidak monoton gitu. Kalau pelaksanaan secara daring. Untuk buku paket dari Abi ini bisa dibantu, Ustaz? Ini nggak terputus dari sini, Ustaz? Ustaz Dian? Gimana, Ustaz? Buku paket dari Abi Zahra tadi ya.
Oh, Abi Omse. Iya. Oh iya. Yang buku Tadi paket. terkait ini kalau dapat guru kita itu adalah membuat semacam handout. Oh, handout ya. Iya. Iya. Jadi insya Allah kita sudah komitmen dengan Ustazah akan menyiapkan materi sebelum pembelajaran melalui Zoom, ya, dan juga mungkin salah satunya dalam bentuk handout ini nanti bisa kita bagikan kepada anak-anak kita untuk pengerjaannya gitu, ya. Dan juga modul ini kita sedang berupaya untuk memaksimalkan ini ya Bi ya, karena insya Allah kedepannya memang kita mengharapkan di tahun ajaran baru itu sudah menggunakan modul tersendiri dan itu sudah distandarkan, dan kita di bawah arahan bidang pendidikan di yayasan itu akan bersama-sama membuat modul ini secara tim ya, secara tim sampai modul ini distandarkan dan diharapkan juga ada ISBN-nya. Tugas-tugas KCR, insya Allah ini masukan yang luar biasa nih Abi, jazakumullah. Mudah-mudahan ini bisa setiap ada kesalahan dari tugas-tugas, ada koreksi yang diberikan oleh Ustazah. Buku PAI apakah harus JCT? Ya, untuk tahun ini kita tetap menggunakan JCT karena buku sudah kita pesan. Tapi insya Allah nanti kalau memang ada konten-konten yang tidak pas dengan usia anak kita, itu akan diperbaharui, akan diperbaiki oleh ustazah guru PAI kita. Zoom beberapa hari ini sering keluar masuk ya. Ya, insya Allah setelah kita evaluasi 2 hari ini apa kendalanya, dan kita juga sudah mendatangkan tenaga IT dan juga dari Telkom tadi, dan sudah diberikan solusinya, insya Allah akan diberikan penguatan atau ada fasilitas nanti di hari Sabtu yang akan kita tambahkan untuk penguatan Zoom. Sehingga nanti ketika proses pembelajaran, masuk kepada proses pembelajaran, kita harapkan tidak ada lagi kendala dari ustazah seperti yang terlempar dari ruangan Zoom ya. Dan itu juga ini kita harapkan kalau memang kita belajar secara Zoom, koneksi yang kuat juga dari rumah ya, agar anak kita juga bisa mengikuti secara maksimal juga. Mungkin itu tanggapannya saja. Kalau ada masih ada, kita terima tiga penanggap dari ayah bunda kita. Ustadz, mohon bertanya Ustadz, mumpung berhubungan dengan buku pegangan dari Ibu Sauki. Mohon maaf Bunda, sebentar karena ini waktu tadi sudah ada kita catat untuk termin berikutnya ini. Karena ini masih berhubungan dengan buku pegangan, jadi supaya jangan terputus, saya masih ada satu pertanyaan. Oh gitu, oke. Buku pegangan. Iya, boleh. Langsung dijawab Ustadz Sukri habis ini ya, boleh. Silakan Bunda. Tadi kan saya Ibu Sauki kelas 6 ada pembagian buku dari dinas kata Ustadz Sukri tadi bahwa buku ini bertema dipinjamkan sekolah. Tetapi tadi kami menerima edaran pembelian buku paket. Nah ini gimana sebenarnya Ustadz? Di penjelasan Ustadz menjelaskan bahwa sekolah akan meminjamkan buku per tema, kemudian akan dikembalikan setelah tutup tema. Sementara tadi kita menerima surat edaran pembelian buku paket. Suratnya tertanggal 14 Juli 2021. Jadi ini bagaimana antara dua ini Ustadz? Mohon dijelaskan. Kemudian berkaitan dengan catering tadi Ustadz, yang anak kita yang shift pagi pulang jam 12.10, apakah itu mendapat catering atau sama sekali untuk saat ini tidak? Iya. Itu Oke, masih baik. berkaitan. Terima kasih Ustadz. Iya, Ustadz Sukri mungkin boleh sekilas. Ya, untuk buku pegangan yang dari dinas itu kita bagikan. Memang ada buku pendamping ini Ibu. Buku pendamping untuk penguatan anak kita di rumah. Itu ada buku pendamping yang juga kita siapkan dari sekolah.
tapi ini sifatnya adalah pembelian ya yang dilakukan langsung ke koperasi kita nantinya gitu. Lalu untuk catering, insya Allah catering ini baik yang pagi dan siang semuanya mendapatkan gitu. Semuanya mendapatkan menu catering untuk anak-anak kita. Ustadz boleh komentar lagi karena kalau saya lihat kemarin kita kan pakai buku pena. Tapi saya di rumah juga punya buku tema yang isinya saya baca dari apa namanya dari buku tema dengan buku pena isinya sama isinya tidak ada satu yang beda sama gitu kan. Jadi kenapa kita harus punya dua buku kalau sementara sekolah sudah meminjamkan, tapi kita juga dikasih edaran pembelian buku paket. Nah, kayak anak saya kelas 4 itu nanti di total jadi 742, yang kelas 6 jadi 850 gitu kan dengan buku-buku pendamping lainnya gitu kan. Nah, kenapa kita kalau udah dapat pinjaman bunga dari sekolah, kita harus beli lagi buku paket yang notabene isinya sama gitu. Itu aja menjelaskan Ustaz. Ya, ini untuk penguatan pembelajaran aja bagi anak nanti di rumah gitu Ibu. Untuk buku paket ya. Untuk penguatan. Untuk pengayaan bagi anak kita dalam pengerjaan atau pemahaman materi-materi yang sudah didapatkan di sekolah. Berarti kalau saya pegang buku tema aja gimana Ustaz? Iya, nggak apa. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bunda. Ya, silakan Abi Zahra dulu, nanti kemudian Abi Rian dan Bunda Fatih. Silakan Abi. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya setuju sekali Ustaz dengan mental building dan kuliah motivasi ya Ustaz yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Kita tahu bahwa semenjak pandemi ini anak-anak kita udah banyak sekali pakai HP, gitu, pakai internet, gitu kan. Karena kita juga bekerja, sementara tentu yang pakai internet di rumah anak-anak kita khawatir juga, Ustaz. Dan tentu saja dengan adanya mental building dan kuliah motivasi yang Ustaz sampaikan tadi, ini akan membantu kita, gitu, supaya penggunaan internet ini nanti anak-anak kita lebih bijak dia. Nah, tentu saja kita berharap nanti kuliah motivasi ini yang bisa berkelanjutan, gitu. Karena ini kan termasuk nanti bagaimana ini anak-anak kita ini tahu dia bahwa penggunaan internet yang positif, gitu. Karena kita tidak bisa lagi lepas dari ini, Ustaz ya. Ini tentu bagaimana kita memberikan kepada anak-anak kita ini supaya menggunakan internet ini lebih baik, lebih bijak. Ini barangkali mungkin kalau ada kuliah motivasi yang berkelanjutan, katakanlah kalau sekarang tidak ada tutup tema per bulan, ya mungkin ini per bulan kita lakukan, sehingga kekhawatiran kita kepada anak-anak kita ini semakin berkurang, itu Ustaz. Ya, kita setuju dengan kuliah motivasi itu. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Parian. Tafadhol. Terima kasih Ustaz Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sukri, yang terhormat. Perkenalkan, kami Pak Parian dari 6 Kubas 1, kemudian Fania dari 3 Hunain 3. Ya. 2 orang ini Ustaz. Iya Pak. Jadi kalau tadi sudah dibahas juga, kalau 2 orang ini memang agak terasa ini dengan kondisi yang ada sekarang ya, untuk pembayaran uang sekolah, uang masuk, kemudian uang buku ini paket ya. Kalau yang tadi yang 2 udah selesai itu. Nah, untuk yang paket ini mungkin ada juga pertimbangan bagaimana pihak sekolah bisa memikirkan untuk meminimalisir gitu ya. Mungkin bukan semua mungkin ya, tapi bagaimana bisa diminimalisir sehingga nanti buku paket ini bisa agak meringankan. Ya, itu yang pertama Ustaz.
Kemudian yang kedua, mungkin kita semua orang tua setuju ini, bahwa semenjak anak-anak kita kuliah daring ini, pasti ada terasa kemunduran gitu ya. Ya, bukan kemajuan. Kalau kami memang merasakan begitu, Ustaz. Dari anak-anak kita ya, mungkin dari pihak sekolah mungkin sudah secara maksimal memberikan. Tapi dari anak-anak kita ini memang ada kemunduran gitu dengan adanya pembelajaran secara virtual. Jadi kalau zaman sekarang kemarin itu ketika kita mulai tatap muka itu anak-anak kita itu sangat bergairah dia. Ya, bangun pagi, mereka bergairah, sholat subuh gitu ya, kemudian mandi, bergairah sekali dia sampai di rumah pulang sekolah juga begitu. Ya, tapi dengan Zoom itu memang mungkin sudah ada kejenuhan mungkin ya, mungkin kita semuanya merasakan. Tetapi bagaimana lagi ini kan keadaan ya. Jadi kalau memang nanti kita masih melakukan pembelajaran secara virtual, ada beberapa usulan mungkin dari kami. Kalau tadi kan sudah ya beberapa dari Bapak dan Ibu, itu kan kalau kita jangan nggak usah Zoom dengan GCR saja ya. Mungkin ada juga. Kalau saya lebih cenderung kita secara blended aja ya Ustaz ya. Jadi kita gabungkan antara Zoom itu dengan GCR gitu. Ya, Zoom itu perlu. Karena yang pertama Zoom itu bisa mungkin di dalam pembentukan soft skill anak-anak kita ini bisa ya. Nah, mereka itu langsung berinteraksi dengan ustadz dan ustazahnya. Untuk menilai disiplin anak bisa dengan ya. Nah, kita anjurkan untuk berpakaian sekolah misalnya. Ya, mungkin ada anak-anak ini yang kadang-kadang mungkin belum mandi mungkin ya ketika Zoom itu. Ya, jadi mungkin perlu ini kita lakukan juga Zoom, tapi kita blended dengan GCR gitu. Ya, karena GCR ini juga perlu untuk hard skill-nya kan, ya, untuk apa namanya, untuk tugas-tugas anak-anak gitu. Ya, apalagi orang tua ini kan tidak semuanya bisa untuk ikut Zoom. Ya, tidak semua ikut Zoom, tidak semua bisa. Ya, karena memang kita ada kesibukan. Ya, dan kadang-kadang dipaksakan itu Ustaz. Ya kalau kami bekerja itu yang memerlukan laptop misalnya, tapi karena sekarang itu mahasiswa sedang libur misalnya kan, itu laptopnya ditinggal untuk anak. Tapi kalau sudah mulai pula nanti mahasiswa kuliah, nah, itu sudah susah gitu. Ya jadi mungkin Zoom dan GCR ini kita kondisikan selalu ada gitu ya. Kemudian kami minta juga itu kalau bisa kita melakukan rapat secara virtual ya dengan wali kelas. Jadi masing-masing kelas itu nanti bisa melakukan rapat evaluasi secara virtual. Ya terus terang saja Ustaz, dengan virtual ini pembelajaran ini kadang-kadang yang belajar itu bukan anak-anak tapi orang tua gitu. Ya, ya ibu-ibu ya Bapak ya. Jadi kita yang lebih yang lebih intens untuk menggerakkan anak-anak. Jadi kalau nanti dilakukan evaluasi dengan ustadz dan ustazahnya itu kita rapat, nanti dievaluasi saja. Ya, bagaimana ini anak-anak kita ini sampaikan kepada kami. Ya, kadang-kadang kami tidak tahu itu bagaimana perkembangan anak-anak ini ketika dia belajar secara virtual. Ya, tetapi harapan saya dan harapan kita semua, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, kita lakukan pembelajaran tatap muka ya Ustaz. Nah ini yang menjadi idaman kita semua ini, karena kami sendiri orang tua ini juga merasa nyaman gitu ya, kalau menyerahkan anak-anak ini ke sekolah. Ya, karena keterbatasan kita di rumah gitu. Jadi kalau di sekolah itu kan sekaligus pembentukan soft skill, hard skill-nya, kemudian Al-Qur'annya, agama dan lain sebagainya itu bisa dibentuk dengan baik. Karena memang sekolah sudah punya program untuk itu. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Baik, terima kasih Pak Parian. Selanjutnya yang terakhir Bunda Fati dari Tiga Hunen. Silakan Bunda. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, saya tidak bisa menampilkan videonya dengan beberapa alasan. Jadi yang mau saya sampaikan, sebetulnya untuk poin pertama itu sudah terwakilkan dari Paparian dan Fanya sebelumnya. Jadi kalau memang kondisi pandemi ini kondisi yang tidak menguntungkan buat kita semua, yang membuat kita banyak kendala yang dihadapi dengan sekolah anak-anak. Tapi menurut saya dengan kondisi kita sekarang memang blended mungkin pilihan yang paling tepat menurut saya. Jadi dengan demikian saat anak-anak kita nggak bisa ikut Zoom atau ikut Zoom tapi tidak maksimal, kita masih bisa mengontrol tugas-tugasnya lewat GCR. Dan saya cukup mengapresiasi pelaksanaan Zoom di kelas anak-anak kita untuk tahun ajaran ini itu menurut saya udah jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Mungkin kalau secara jaringan pelaksanaannya mungkin masih ada kendala. Tapi kalau secara metode, struktur, dan jadwal yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan itu alhamdulillah saya merasa lebih puas dibandingkan tahun lalu. Lalu poin yang kedua yang ingin saya tanyakan, sebelumnya juga udah ditanyakan soal buku pendamping. Jadi sebetulnya pertanyaan ini sudah saya tanyakan ketika pertemuan wali murid yang lewat Zoom juga tahun lalu, dan Ustadz Sukri juga menjawab saat itu bahwa untuk tahun depan itu akan digunakan buku yang disusun sendiri oleh Ustadz-ustazah kita di Askia, yayasan kita sendiri gitu. Tapi untuk tahun ini saya masih melihat di daftar tadi bahwa buku pendamping anak-anak kita itu masih menggunakan Bupena. Kalau memang anak-anak akan tetap dipakaikan buku pendamping, menurut saya kenapa kita Askia yang notabene tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu tidak memakai buku JSIT begitu. Karena menurut saya ketika anak-anak memakai buku Bupena itu pencontohan aplikasinya di materi-materi yang diajarkan itu tidak menguatkan anak-anak kita sesuai dengan harapan kita ketika dia disekolahkan di sekolah Islam, itu dia lebih berkarakter Islami. Sementara di bukunya itu pencontohannya tuh bukan menggambarkan kita yang kita harapkan anak-anak kita di JSIT gitu, di sekolah Islam terus. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu di bagian pergantian antara shift pagi dan shift siang. Kalau untuk apakah pelaksanaannya seminggu atau sebulan itu Ustaz Sukri alhamdulillah tadi sudah menyampaikan akan mengirimkan isian Google Form yang nanti akan dilihat pilihan orang tua mengarah ke yang mana. Tapi menurut saya sendiri apakah itu akan satu minggu ganti-gantian atau sebulan ganti-gantian, yang jadi fokus saya tadi untuk shift sore itu waktu yang saya lihat terlalu singkat, dari 1.30 sampai 15.30 itu cuma 2 jam. Jadi menurut saya di jam yang sudah sore anak-anak kita hadir dalam kondisi pandemi ini juga dia tetap hadir itu cukup disayangkan, cukup terlalu singkat gitu untuk anak-anak datang untuk hadir dengan cuma 2 jam pelajaran gitu. Itu saja yang mau saya sampaikan Ustadz. Atas tanggapannya nanti saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Fati, Birian, dan juga siapa tadi? Papa Zahra ya. Ya, baik Ustadz. Tafadhol Ustadz, mungkin seperti yang sudah kita sepakati tadi bahwa kita upayakan waktu yang masih ada ini untuk maksimal begitu. Dan ini sesi terakhir, nanti mungkin di bagian terakhir kita coba
secara sekilas saja mungkin Ustaz mereview pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat itu. Baik, silakan Ustaz Sukri, tafadhol. Mic-nya belum hidup, Ustaz. Baik. Jazakumullah. Abi, Bapak Fatih dan Bunda Pak Rian dan Bunda Fatih untuk masukan-masukannya. Ini akan jadi pertimbangan kita, ya. Dan juga akan menjadi analisa dan evaluasi bagi kita ke depan, gitu. Dan mengenai buku nanti akan kita adakan pembicaraan lebih intens lagi, ya, untuk penggunaan buku kita ke depan. Untuk yang pertanyaan daripada Bunda Fatih, kenapa belum buku guru? Memang kita targetkan tahun ini kita menggunakan buku guru, Bunda. Cuman dari hasil evaluasi kita, seperti yang disampaikan oleh Abi ada beberapa isi yang belum terstandar, yang belum terstandar. Jadi masih banyak evaluasi, catatan-catatan editing yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita optimalkan, dan memang apa yang kita programkan ini program bersama secara yayasan, ini tim akan bersama-sama untuk menyiapkan buku pembelajaran kita di tahun depan, gitu, yang mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi memang target kita kemarin itu agak meleset karena ditambah lagi dengan kita disibukkan, agak kaget, terkejut di sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi buku-buku yang kita siapkan juga akhirnya belum optimal. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan hari ini, yang kita rasakan hari ini menjadi evaluasi kita dalam penyusunan buku ke depannya, gitu, Bunda. Baik, kita coba untuk mereview chat ya, Sat. Ini udah banyak ini. Ada Ya, Ustaz, mungkin yang sifatnya pertanyaan saja, yang sifatnya masukan kita jadikan catatan, insyaallah. Ini mau nanti di apa ya, Ustaz? Chat-chat ini, direkam tadi ya. Untuk jadi evaluasi. Ya, untuk masukan-masukan benar insyaallah akan kita jadikan evaluasi untuk penyusunan kegiatan kita ke depan. Ya, mohon disiapkan. Ya, wisuda tahfiz tahun ini apakah bisa diadakan? Untuk wisuda tahfiz itu kemarin kita include-kan dengan wisuda kelas 6 dah, ya. Jadi di masa pandemi ini kita mengurangi kegiatan berkumpul, maka ini kita include-kan pada wisuda kelas 6. Ini dari Bunda Diah, ya. Ini bis sekolah yang mudah-mudahan bisa kita upayakan. Izin Ustaz. Ya, Ustaz ya. Sukri, ya, seperti yang kami sampaikan tadi, memang harapan kita nih untuk bisa dilakukan rapat evaluasi minimal sekali sebulan ya Ustaz, dengan guru kelas Ustaz. Nah, jadi guru kelas ini bisa berkomunikasi dengan kami, ya sebagai jembatan juga lah, mungkin secara langsung nanti dari guru kelas ke kami untuk menyampaikan kepada anak-anak itu Ustaz. Insyaallah, Pak. Ya.
ini akan jadi evaluasi kita dan koordinasi kita dengan ustaz-ustazah, guru kelas kita. Memang nanti mungkin ada semacam sharingnya ya, sharing antara guru kelas dengan orang tua. Ya, ini tentang asesmen. Asesmen apakah akan tetap diberlakukan untuk siswa kelas 6 sekarang atau kelas 5 sekarang. Ya, untuk asesmen kita edaran resminya belum dapat dari Dinas Pendidikan, tapi kalau dari aturan kementerian itu kelas 5 penggunaan asesmen 5. Ya. Mungkin itu saat yang sifatnya pertanyaan. Oh iya. Apakah buku paket boleh dibeli semua atau beli satuan mengingat ada buku yang sudah punya? Ya, sesuaikan dengan kondisi Bunda ya, Bunda Abi. Untuk buku paket. Kapan rencana pertemuan dengan wali kelas A ya? Jadi untuk kelas 6 insya Allah nanti kita siapkan persiapan ujian akhir sekolah kelas 6. Kita ada pertemuan khusus dengan orang tua kelas 6, bagaimana persiapan pembelajaran akan dilakukan. Insya Allah itu akan kita lakukan nanti di bulan September itu biasanya benar, menjelang pembelajaran semester 1 ini berakhir, dan disiapkan. Di awal. Benar, tahun ini kita masih menyiapkan materi semester 1 dulu. Kita targetkan 2 bulan materi semester 1 ini sudah selesai, ya. Dan nanti di September itu kita sudah masuk ke semester 2 dan persiapan US. Bagaimana treatment-treatmentnya itu nanti akan kita sampaikan di pertemuan orang tua. Saya boleh tanya, Ustadz? Ya, Bunda. Terkhusus masalah kelas 6 ini, mohon maaf, saya di kelas belum dapat itu info tentang buku ya. Cuma saya ingin tahu aja ini, saya dapat ini share dari beberapa ortu, ada beli buku beberapa buah gitu. Nah, sebelumnya kan ada modul yang dibuat oleh guru-guru kita. Iya, ada kelas 6 ya. Jadi ini saya takut juga nih, ini kelas 6 jangan-jangan diwajibkan. Ini, aduh, nominalnya besar loh Ustadz, 400.000 loh. Ini saya kaget ya, kalau saya kaget sekali nih. Nah, apakah ini karena kelas 6, apakah harus beli itu buku? Ini walaupun belum diserjah Cici. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, justru itu Ustadz, biasanya sewaktu anak saya yang sudah SMP, itu ada pertemuan dengan guru kelas dengan ortu murid kelas 6 di awal seperti itu. Jadi nanti dijelaskan mungkin termasuk si buku-buku ini juga gitu. Tapi mungkin tentu Ustadz dan guru-guru lebih tahu kapan waktu yang tepatnya. Ini hanya menyampaikan kekhawatiran saya, ini bukunya aduh kalau kita beli ini bagaimana, bukunya mahal sekali. Iya. Insya Allah Bunda, mengenai modul yang dibuat oleh ustazah kita, tiap tahun itu mengalami perubahan karena kita sesuaikan dengan SKL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan gitu. Sementara hari ini kan kita belum mendapatkan SKL dan masih berpatokan kepada SKL tahun kemarin. Jadi insya Allah nanti ini akan kita laksanakan pembahasannya bersama orang tua. Ya, kalau memang dibutuhkan cepat nanti akan kita diskusikan dengan tim kelas 6 ya, untuk pertemuan dengan orang tua secepatnya, bagaimana persiapan anak kita kelas 6 dan juga mengenai buku-buku yang akan digunakan besok ini. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan Sadian, nggak ada lagi banyak masukan. Ya, insya Allah masukan-masukan ini sudah kita catat dan kita rekam, dan ini akan menjadi evaluasi. Terakhir Ayah Bunda, kalau masih ada yang perlu disampaikan, baik evaluasi tentang sekolah, evaluasi tentang pembelajaran, boleh japri Ustadz atau telepon Ustadz ya ke nomor 081378 449144 081378
449144. Juga kalau ada yang ingin diskusi di sekolah, boleh kita bikin janji dulu. Mungkin demikian ya Ustaz. Sekali lagi jazakumullah Ayah Bunda atas kehadirannya. Mudah-mudahan impian-impian kita untuk mewujudkan anak kita yang berprestasi dalam ridha Allah menjadi anak yang berkarakter dapat terwujud dengan maksimal. Tentu kami ustaz-ustazah dengan doa, dengan supportnya agar program-program yang kita siapkan dapat berjalan lebih baik tentunya untuk anak-anak kita. Sekali lagi dari Ustaz banyak maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Syukri atas waktu dan apa yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan kepada ayah dan bunda, kami ucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktunya dan kesempatannya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kondisi wabah ini cepat berakhir, kita hadapi sama-sama, dan tentunya kita semua hendaknya dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, Ustadz, sebagai moderator atau MC barangkali pada malam hari ini, mohon maaf kalau banyak hal yang tidak berkenan, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Baik, jazakumullah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustaz ya. Jam 10:30 ya. Terima kasih Ustadz. Sama Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.